Pemburu Hantu. Malam di Desa Terpencil Part 2. Setelah berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah, Abdi, Ifai, Jack, dan Iip berlari sekuat tenaga menuju desa. Kegelapan malam semakin pekat, dan rasa dingin yang menusuk tulang membuat mereka menggigil. Nafas mereka terengah-engah, namun mereka tahu mereka tidak boleh berhenti. Makhluk itu masih mengincar mereka. Ketika mereka tiba di alun-alun desa, mereka melihat beberapa penduduk desa yang tersisa sedang berkumpul di depan sebuah rumah tua. Wajah mereka pucat dan mata mereka penuh ketakutan. Seorang wanita tua, yang tampaknya adalah pemimpin desa, berdiri di depan mereka. Dia memandang keempat sahabat itu dengan tatapan serius. "Kalian telah memancing amarah makhluk itu," kata wanita tua tersebut dengan suara rendah. "Dia akan terus memburu kalian sampai kalian meninggalkan desa ini. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," sahut Ifai, mencoba menahan gemetar di suaranya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu asal-usul makhluk itu. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah roh jahat dari masa lalu yang dipanggil oleh penduduk desa yang serakah. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah penunggu desa ini, menjaga agar tidak ada yang merusak keseimbangan alam. Abdi, yang biasanya paling berani di antara mereka, kali ini juga mulai merasa gentar. "Jadi, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara menghentikannya?" Wanita tua itu memandang mereka dengan tajam. "Hanya ada satu cara untuk menghentikan makhluk itu. Kalian harus menemukannya di sarangnya dan menghadapinya. Jika kalian bisa mengalahkannya di sana, makhluk itu akan lenyap selamanya." Mendengar itu, Iip langsung panik. "Menghadapi dia di sarangnya? Kalian gila. Dia hampir membunuh kita tadi." Namun, sebelum mereka sempat membalas, suara jeritan keras terdengar dari kejauhan. Semua orang di desa terdiam. Jeritan itu begitu memilukan, seolah-olah berasal dari seseorang yang sedang disiksa. "Dia sudah dekat," bisik salah satu penduduk desa dengan wajah pucat. Tanpa menunggu lebih lama, Abdi berbalik ke arah teman-temannya. "Kita harus bertindak sekarang. Jika kita tidak menghentikannya, kita akan terus dikejar. Apa kalian siap?" Meskipun rasa takut menguasai mereka, tidak ada pilihan lain. Jack, Ifai, dan Iip saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. "Kita harus selesaikan ini," kata Jack dengan nada mantap, meskipun kakinya gemetar. Wanita tua itu memberikan mereka petunjuk arah menuju sarang makhluk tersebut. "Ikuti jalan setapak menuju hutan di belakang bukit. Di sana, kalian akan menemukan reruntuhan kuil tua. Itulah sarangnya. Tapi hati-hati, karena dia tidak akan membiarkan kalian mendekat dengan mudah." Dengan informasi itu, keempat sahabat bergegas meninggalkan desa dan menuju hutan yang gelap. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Udara di sekitar mereka semakin dingin, dan suara angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di depan reruntuhan kuil tua yang disebutkan oleh wanita tua tadi. Tempat itu terlihat suram dan menakutkan. Batu-batu besar yang dulunya adalah dinding kuil sekarang tertutup lumut, dan pohon-pohon besar tumbuh di sekitar, seolah-olah melindungi tempat itu dari dunia luar. "Apa kita benar-benar harus masuk ke sana?" tanya Iip, merasa ragu. Abdi menatap kuil itu dengan tekad. "Kita tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara." Mereka pun melangkah masuk ke dalam reruntuhan kuil. Begitu mereka melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah drastis. Udara menjadi semakin dingin, dan mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat di belakang mereka. Jack, yang berada di belakang, berbalik dan melihat sosok besar muncul dari kegelapan. Makhluk itu lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Tubuhnya besar dan berbulu, dengan mata merah menyala dan taring panjang yang mencuat dari mulutnya. "Kita harus lari," teriak Ifai, namun Abdi menahan mereka. "Tidak, kita harus menghadapinya di sini dan sekarang. Ini satu-satunya kesempatan kita." Dengan gemetar, mereka berusaha mempersiapkan diri. Abdi mengambil batu besar yang ada di tanah, sementara Jack mencoba mencari senjata apapun yang bisa digunakan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Abdi berusaha menghalangi dengan batu yang dipegangnya, namun makhluk itu terlalu kuat.
Dia terhempas ke tanah dengan keras. Jack mencoba menyerang dari samping, namun makhluk itu menangkapnya dengan cepat, mendorongnya ke dinding kuil. "Jack!" teriak Iip, namun dia juga tidak berdaya. Makhluk itu berbalik ke arahnya, dan dia bisa melihat kilatan kematian di mata merahnya. Tiba-tiba, Ifai melihat sebuah simbol aneh di salah satu dinding kuil. Simbol itu bersinar samar, seolah-olah memberikan petunjuk. "Lihat itu!" teriaknya. "Mungkin itu kuncinya." Dengan cepat, mereka semua berlari ke arah simbol tersebut, berharap itu bisa menghentikan makhluk itu. Abdi, yang sudah terluka parah, merangkak mendekati simbol itu dan menyentuhnya. Begitu tangannya menyentuh simbol tersebut, cahaya terang tiba-tiba meledak dari dinding, membuat makhluk itu mundur dengan jeritan mengerikan. "Cahaya itu melukai dia!" teriak Jack dengan penuh harapan. Tanpa membuang waktu, mereka semua bekerja sama untuk mengaktifkan simbol tersebut. Cahaya semakin terang, dan makhluk itu semakin lemah. Jeritannya menggema di seluruh kuil, sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang tebal. Mereka semua terdiam, napas mereka terengah-engah, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Makhluk itu hilang, dan kuil kembali sunyi. "Kita berhasil," bisik Ifai, masih tidak percaya. Namun, ketika mereka bersiap-siap untuk meninggalkan kuil, suara bisikan aneh kembali terdengar. "Ini belum berakhir," suara itu terdengar samar, namun jelas. Mereka saling memandang dengan cemas, menyadari bahwa mungkin pertempuran ini baru saja dimulai. Bersambung ke part 3.